Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melihat beberapa hal itu tentang sistem bilangan real pada mata kuliah kalkulus ini. Nah, jadi apa itu bilangan real, apa aja sifat-sifatnya, lalu apa itu solusi dari persamaan dan pertidaksamaan akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pertama kalau kita lihat bilangan itu ada banyak jenisnya. Nah, bilangan ini adalah suatu himpunan. Nah, biasanya kalau kita menggambarkan himpunan itu digambarkan dengan bentuk diagram, ya, namanya diagram Venn. Nah, himpunan bilangan itu yang pertama ada bilangan asli. Jadi bilangan asli ini yang bagian sini, ya, ada bilangan asli itu ya anggotanya berapa saja, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan bilangan bulat ini dimulai dari ya negatif tak hingga 0 sampai positif tak hingga, banyak anggotanya tak terbatas. Ya, nah, jadi bilangan asli adalah kalau kita bicara himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Nah, selain bilangan asli, ya ada pula yang namanya bilangan rasional. Ya, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk A per B, di mana ya A dan B adalah kedua-duanya bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi bilangan asli itu 2, itu juga merupakan juga disebut bilangan rasional. Kenapa? Karena dia bisa dijadikan dalam bentuk A per B. Ya, berarti contohnya kalau mau 2, 4 per 2. Kan 4 itu suatu bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat. Nah, maka dia 2. 2 itu disebut suatu bilangan rasional juga. Nah, selain dari bilangan rasional, ada yang namanya bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Apabila setiap bilangan yang tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk rasional, maka dia disebut bilangan irasional. Mana contohnya? Contohnya adalah akar 2. Akar 2 tidak dengan cara apapun sulit untuk menjadi, yang tidak bisa dijadikan ke dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat, B tidak boleh sama dengan 0. Ya, akar 2 itu juga disebut adalah bilangan irasional. Apabila bilangan rasional ditambah irasional itu bilangan tersebut disebut dengan bilangan real. Ya, disebut dengan bilangan real. Nah, bilangan real ini tak berhingga banyaknya. Ya, bilangan asli juga tak berhingga banyaknya. Ya, jadi ini beginilah bentuk dari suatu sistem bilangan real. Nah, bilangan real ini tadi sudah disebutkan apabila digabungkan bilangan rasional dan bilangan irasional, maka digabungkan keduanya maka dia disebut bilangan real. Nah, apa nama lain dari bilangan real? Nama lain dari bilangan rasional, ya istilahnya repeating decimal. Apa irasional? Non-repeating decimal. Apa bedanya itu? Nah, kalau bilangan rasional itu desimalnya selama dia desimalnya itu berhingga ya berulang ya misalnya 1,0000000. Nah, nolnya itu berulang terus, itu repeating namanya. Ya, atau misalnya 2,12 itu repeating namanya. 3,14. Nah, itu repeating namanya. Tapi ada juga desimal itu yang non repeating, misalnya seperti pi 3,145678. Nah, itu acak, ada dia pengulangan pola yang sama. Maka kalau yang seperti itu tak berhingga pula dia ke ujungnya, maka itu disebut dengan bilangan irasional. Nah, di dalam satu bilangan ada satu hal yang perlu kita perhatikan, ada yang kerapatan bilangan. Jadi bilangan itu sangat rapat. Ya, jadi contoh. Nah, ini ada dua buah bilangan.
Ya, bilangan real nih. Ada bilangan real pertama A, bilangan real kedua B. Nah, kenapa bilangan itu sangat rapat sekali? Prinsipnya apabila di antara dua buah bilangan kita selalu bisa membentuk suatu bilangan yang baru. Nah, titik tengahnya. Maka titik tengah ini kita sebut A tambah B dibagi 2. Nah, oh ini ada bilangan. Ini juga bisa dibagi. Ini bisa dibagi. Jadi dalam satu garis di antara dua buah bilangan real itu sangat rapat sekali bilangannya. Ya, tak berhingga banyaknya bilangan di sana. Nah, contoh nih berikutnya. Ya. Nah, coba perhatikan. Jadi sangat padat sekali, banyak sekali bilangan ya di antara dua buah bilangan tersebut. Ya. Nah, berikutnya ya. Nah, apa akibat dari kepadatan ini? Ya. Apa akibat dari kepadatan bilangan ini? Akibatnya adalah ya, konsekuensinya adalah dari sifat kepadatan ini ya, segala bilangan irasional dapat diaproksimasikan dengan sebuah bilangan rasional. Ya. Jadi karena dia sangat rapat bisa kita dekati bilangan ini. Jadi akibat kerapatan ini, jadi suatu bilangan irasional bisa kita dekati dengan menggunakan bilangan rasional. Contoh, ini akar 2. Akar 2 ini kan irasional, tapi kita bisa mendekati akar 2 dengan suatu bilangan rasional ini. 1,4, 1,41, 1,414, lebih dekat lagi 1, ya. Nah, jadi ini yang lebih dekat. Jadi bisa kita selalu dekati dengan yang lebih dekat. Jadi akibat dia sangat rapat sekali kita. Jadi kalau rapat itu kita saling mendekat satu sama yang lainnya gitu. Nah, jadi itu ya, dari bilangan real itu ada terdiri rasional, ada irasional ya. Lalu bilangan itu sangat rapat sifatnya ya. Nah, sekarang dari garis bilangan itu sangat rapat sekali bilangannya. Akibat kerapatan itu kita bisa mendekati bilangan rasional itu dengan bilangan irasional dengan bilangan rasional. Nah, sekarang kita masuk sifat-sifat bilangan real. Nah, sifat yang pertama ya, kalau kita gambarkan bilangan real ini pada suatu garis yang kita kenal dengan istilah garis bilangan, maka aturan dari penulisan bilangan real seperti ini. Kalau jika mau mengatakan X kecil dari Y, itu berarti bahwa X berada di sebelah kiri dari suatu garis bilangan. Jadi kalau seperti ini X, ini Y. Kalau X kecil dari Y berarti X sebelah kiri Y. Ya, nah itu dia. Apa sebaliknya? Kalau mau mengatakan X besar dari Y, konsekuensinya bagaimana? Kalau X besar dari Y berarti X berada di sebelah kanan. Nah, sekarang ini yang di slide ini hanya mengatakan X kecil dari Y. Berarti konsekuensinya juga ada di sebelah selanjutnya. Kalau yang besar gimana konsekuensinya? Berarti dia di sebelah kanan. Nah, sifat bilangan real yang paling terkenal itu ada yang disebut dengan sifat urutan. Ya. Sifat urutan ini terbagi atas 4. Yang pertama trikotomi. Apa itu trikotomi? Ya. Jika kita mempunyai bilangan real X dan Y, ini saya pointer dulu nih. Ya. Jadi kalau kita punya bilangan real X dan Y, ya, maka hubungan yang pasti akan terjadi hanya salah satu dari yang 3. Apa 3 itu nih? X kecil dari Y, X sama dengan Y, atau X besar dari Y. Ingat, salah satu. Jadi silahkan sebutkan 2 buah bilangan real, pasti salah satu dari yang 3 ini akan berlaku hubungannya jika mau menghubungkan bilangan real tersebut. Contoh, saya sebutkan 2 dan 5. Mana hubungannya yang cocok? Kalau X-nya 2, Y-nya 5. Mana hubungannya yang cocok? Ya pasti ini yang sebelah kiri. 2 kecil dari 5. Jadi konsekuensinya begini. Oh ya. Jadi konsekuensinya
Ya, sebentar. Sekuensinya nih, ya. Nih konsekuensinya nih. Ya. X kecil dari Y. Jadi itu yang dimaksud dengan trikotomi. Ya, jadi salah satu. Jadi kalau disebutkan dua buah bilangan real, hubungannya hanya berlaku salah satu dari yang tiga. Jadi kalau kamu bisa menyebutkan dua buah bilangan real, hubungannya tidak berada pada salah satu yang tiga itu, ya berarti kamu sudah berhak menerima Nobel Matematika 1. Nah, yang kedua itu adalah sifat transitif. Ya. Jadi, ya saya hapus dulu. Ya. Yang kedua adalah sifat transitif. Nah, apa itu transitif? Kalau ada kita mempunyai dua buah hubungan dari bilangan kalau dari tiga bilangan real. Pertama, hubungan pertama X kecil dari Y kecil dari Z. Maka ya bisa disimpulkan pasti X itu juga akan lebih kecil dari Z. Itu sifat transitif namanya. Ya. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat penambahan. Apa arti sifat penambahan ini? Artinya kalau kamu sudah punya hubungan dua buah bilangan real. Contoh nih, X kecil dari Y. Ya. Apabila kedua sisi pertidaksamaan ditambahkan dengan suatu bilangan real yang sama, ya, maka tanda ketaksamaannya tidak berubah. Jadi sifat penambahan, jadi sudah ada suatu hubungan dari dua bilangan real. Nah, kita gunakan sifat penambahan. Sifat penambahan itu apa? Kedua sisinya ditambahkan, sisi kiri dan sisi kanan, maka itu tidak akan merubah nilai kebenaran dari suatu pernyataannya tersebut. Ya. Nah, yang keempat itu namanya sifat perkalian. Apa itu sifat perkalian? Sifat perkalian itu adalah apabila kita mempunyai hubungan dua buah bilangan real. Contoh, X kecil dari Y. Apabila kita kalikan kedua sisi pertidaksamaan tersebut dengan suatu bilangan real positif, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Akan tetapi apabila kita kalikan dia dengan suatu bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Contoh, kita sudah punya pertidaksamaan 2 kecil dari 5 misal. Maka kita kedua sisi pertidaksamaan kita kali dengan bilangan positif. Ya, misalnya kita kali 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Bagaimana hubungan 6 dengan 15? Apakah masih kecil juga atau sudah berubah tandanya? Nah, pasti tandanya masih tetap sama dengan pertidaksamaan semula. Akan tetapi, apabila 2 dikali min 3, 5 dikali min 3, 2 dikali min 3 berapa? 2 dikali min 3 itu adalah min 6. 5 kali min 3 min 15. Sekarang hubungan min 6 dengan min 15. Ya, apakah masih benar bahwa min 6 kecil dari min 15? Nah, lihat posisi di garis bilangan. Kalau tadi sifat di garis bilangan untuk mengatakan X kecil dari Y, ya, jadi untuk mengatakan X kecil dari Y, ini garis bilangannya. Jadi X di sini tadi X, nah ini X, ini di sini Y, gitu ya. Untuk mengatakan X kecil dari Y kan begitu, Y harus sebelah kiri. Nah sekarang kalau kita coba di garis bilangan, kalau di sini adalah 0, ya. Nah, di mana posisi min 6, di mana posisi min 15? Betul nggak di sini min 6? Di sebelah, oke ke kirinya, ya kira-kira ya, min 15. Apakah betul min 6 kecil dari 15? Tidak. Menurut sifat urutan, kalau yang kecil itu di sebelah
kiri. Berarti harusnya kalau dia benar kecil di sebelah sini. Tapi tidak. Berarti min 6 berada di sebelah kanan dari min 15. Berarti ya kalau dia dikali bilangan negatif, tanda ketak samanya harus berubah. Itu yang kita dapat dari sifat ya. Yang kita dapat dari sifat urutan bilangan dari perkalian. Nah, sifat ini sangat penting sekali. Kenapa? Dengan sifat inilah pertidaksamaan maupun persamaan ya bisa diselesaikan. Ya. Nah, berikutnya kita masuk dengan pertidaksamaan. Ya, jadi ada persamaan, ada pertidaksamaan. Apa beda persamaan dengan pertidaksamaan? Kalau persamaan tanda ya ada suatu pernyataan yang memuat tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan ya selain tadi sama dengan, kecil sama, besar sama, kecil atau besar, itu disebut dengan pertidaksamaan. Nah, dalam pertidaksamaan kita akan mengenal interval. Kenapa interval ini penting? Ya, nah coba sekarang dilihat ya. Ya, coba jika ada pertanyaan ya solusi dari jika solusi yang didapatkan dari suatu pertidaksamaan itu adalah X kecil dari 2, apakah kita bisa menuliskan semua bilangan tersebut yang kecil dari 2? Ya, tentunya tidak. Maka kita carilah suatu cara untuk menotasikan solusi dari pertidaksamaan. Maka muncullah yang namanya interval. Nah, notasi interval pertama seperti ini, A, B. Ini disebut interval terbuka. Apa dalam garis bilangan ini dia? A, B. Apa artinya? A ini tidak termasuk dari solusi, B ini juga tidak termasuk solusi. Tapi di antara A dan B adalah solusi. Tapi kalau dinotasikan dengan himpunan seperti ini, kita menyatakan notasi himpunannya. Nah, ini himpunan interval terbuka kalau tulisnya seperti ini. Yang kedua, ada yang disebut interval tertutup. Nah, ini yang tertutup. Apa arti tertutup? A dan B itu sendiri termasuk solusi dari pertidaksamaan. Maka kalau dinyatakan dengan notasi interval, kurungnya itu kurung siku, tidak kurung biasa. Nah, ini A, B. Jadi ada tanda sama dengan. Nah, Pak, bagaimana ini? Ini sebelah kirinya tutup, sebelah kanannya terbuka. Ini setengah terbuka atau setengah tutup biasanya orang menyebutnya. Ya. Nah, jadi apa artinya A siku, B? Berarti A solusi, B-nya tidak. Berarti kalau itu di antara A dan B, tapi A-nya ikut solusi. Ini ada tanda sama dengan. Ya, kalau ini apa artinya? A kecil dari X kecil sama B. Berarti lalu dengan grafik B ini juga masuk solusi, tapi A tidak. Solusinya di antara A dan B. Kalau X kecil sama B, berarti dari min tak hingga, B, kurung siku. Nah, ini dia. Dari ini. Nah, jadi kita tidak bisa nulis semua bilangannya, tapi kita bisa tulis dengan notasi himpunan, atau dengan interval notasi, atau dengan cara grafik seperti ini. Kalau X kecil dari B, ini artinya B-nya tidak masuk. Kalau X besar sama A, apa artinya? Berarti dari A sampai tak hingga ke kanan. Berarti A, tak hingga. Kalau X besar dari A, ini berarti A, tak hingga. Ini kurungnya biasa sampai tak hingga. Kalau real, nah berarti dari min tak hingga sampai tak hingga dari suatu garis bilangan, maka dia disebut himpunan bilangan real. Nah, jadi dalam pertidaksamaan kita sangat perlu sekali notasi ini untuk menuliskan himpunan supaya komprehensif. Tadi kan apa masalahnya? Tadi karena di antara dua buah bilangan itu sangat rapat sekali bilangan. Sehingga kalau kita tulis ya, kan salah satu cara menuliskan himpunan itu adalah dengan dicacah. Ditulis semua anggotanya. Nah, tapi kalau dengan di antara dua bilangan tadi, kalau solusinya di antara misalnya 0 dan 1, bisa enggak ditulis semuanya? 0 dan 0,1 solusi juga, 0,000001 juga solusi juga, berada di antara 0 dan 1.
Maka yang paling tepat adalah caranya kita tuliskan dengan notasi yang namanya interval kah, atau dengan notasi himpunan kah, atau dengan cara grafik. Nah, berikutnya kita akan masuk bagaimana langkah-langkah menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas persamaan itu tandanya ada sama dengan, pertidaksamaan ada tandanya kecil sama, besar sama, atau besar sama. Ya. Yang penting apa dari suatu persamaan dan pertidaksamaan? Yang kita buat adalah kita mencari nilai variabel sehingga pernyataan berikut bernilai benar. Contoh, X tambah 3 sama dengan 7. Itu suatu persamaan. Yang dimaksud dengan solusi adalah apa? Berarti supaya dia bernilai benar, X itu harus didapatkan nilainya sama dengan 4. Kenapa? Karena 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka X sama dengan 4 disebut solusi. Bagaimana cara mendapatkan X sama dengan 4? Nah, itulah yang kita gunakan sifat urutan dari suatu bilangan real. Apa? X ya. Jadi X ditambah 3 sama dengan 7. Berarti kedua ya, kita gunakan apa? Sifat penambahan. Di sifat penambahan kita bisa menambahkan bilangan real Z. Ya. Jadi bilangan real Z bisa kita tambahkan dengan tidak merubah tanda. Berarti supaya X tambah 3 sama dengan 7, supaya tersisa X saja di sebelah kiri, berarti sebelah kiri harus kita tambahkan dengan negatif 3. Sebelah kanan kita tambahkan dengan negatif 3. X tambah 3 kurang 3 sama dengan 7 dikurang 3. Maka tambah 3 kurang 3 hasilnya 0. Sehingga X sama dengan 4. Nah, itu diselesaikan dengan menggunakan sifat urutan. Nah, bagaimana kalau pertidaksamaan? Sama pertidaksamaan juga cara menyelesaikannya adalah dengan mengikuti sifat-sifat dari bilangan real, terkhusus sifat urutan dari suatu bilangan real. Apa? Yang pertama, kita bisa menambahkan bilangan yang sama dari kedua sisi pertidaksamaan. Sisi kiri, sisi kanan. Ya, kita bisa mengalihkan kedua pertidaksamaan dengan bilangan positif yang sama. Ini sifat perkalian. Kita bisa mengalihkan kedua sisi dengan bilangan negatif, tetapi kita harus mengganti tanda dari pertidaksamaan. Inilah langkah utama atau langkah umum dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Contoh 1. Selesaikan pertidaksamaan 2x kurang 7 kecil dari 4x kurang 2. Ya. Nah, maka tentu ini solusinya. Ya, kita gunakan sifat urutan. Kedua sisinya sama-sama kita tambahkan 7. Berarti tinggal 2x. Ya, 4x min 2 tambah 7 adalah positif 5. Nah, lihat. Selanjutnya, kedua ini ada 4x. Ini ada 2x. Ya. Kedua pertidaksamaan kita kali dengan min 4x. Sehingga kali min 4x. Ya, kedua kita tambahkan dengan min 4x. Berarti kalau 2x tambah min 4x, min 2x. 4x tambah 5 ditambah min 4x, berarti yang tersisa 5. Berarti min 2x kecil dari 5. Berarti x besar dari min 5 per 2. Ini gimana caranya? Langkah ini kita kalikan kedua sisi pertidaksamaan. Sehingga apa? Mana X min 5 per 2? Kalau kita gambarkan dengan grafik, ini dia. Min 5 per 2 itu dia berada di antara. Ya.
min 3 dan min 2 nih sana. Mana dengan dengan notasi interval ini dia? Kurung siku min 5/2, tak hingga. Mana dengan notasi himpunan? X di mana X besar dari min 5/2. Jadi itu dia. Itu contoh 1. Nah, apa artinya? Ya. Jadi kalau kita coba gambarkan garis, tadi kan ada 2 garis ya. Nih, ada 2 garis, 2x kurang 7, 4x kurang 2. Kita gambarkan. Yang merah adalah 4x kurang 2, yang biru adalah 2x kurang 7. Tadi dia bilang nih 2x kurang 7 kecil dari 4x kurang 2 nilainya. Kalau yang kecil nilainya berarti di bawah. Berarti kalau secara geometri bahasanya di x yang keberapa garis 2x kurang 7 berada di bawah garis 4x kurang 2. Lihat. Ini merah 4x kurang 2. Ini 2x kurang 7. Berarti yang ini dia. Ini nilai x-nya. Mulai dari x min 5/2. Maka garis 4x kurang 2 akan berada di bawah. Lebih kecil itu ya. Kan lebih kecil. Kalau jarak gigi kan di bawah dia. Lebih kecil. Ini dia. Maka dari sini ke sini. X yang dari min 5/2 tak hingga adalah solusi dari pertidaksamaan. Itu dia. Nah, masalahnya pertidaksamaan ini tidak hanya linier. Ya, ada yang ada juga pertidaksamaan kuadrat. Nah, maka kalau mau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat seperti contoh 3, selesaikan pertidaksamaan berikut. X kuadrat kurang X kecil dari 6. Ya. Sama dengan tadi. Kita gunakan sifat sifat urutan. Oke, keduanya sama-sama kita tambah min 6. Lalu di sini kita faktorkan. 4x kurang 3, x tambah 2 kecil dari 0. Nah, setelah kita faktorkan, kita lihat. Kita lihat. Min 2 dan 3 adalah disebut istilahnya dengan titik pemisah. Apa itu titik pemisah? Apa itu titik pemisah? Titik pemisah itu adalah min 2 dan 3 itu membagi garis real menjadi interval. Min tak hingga, 2, min 2, min 3, dan 3, tak hingga. Nah, lihat nih adanya kecil ya, maka dia kurungnya kurung buka semua. Nah, dari setiap sisi interval tersebut, hanya ada satu tanda, apakah dia positif atau negatif. Maka dari interval tersebut kita lakukan tes. Kita cek tandanya min 3, 0, 5 di poin interval tersebut. Maka hasilnya adalah, ini cek tanda. Kalau kita tes di bagian min 2, tak hingga, kita ambil titik tesnya di antara min 2 tak hingga ini titiknya min 3. Maka tanda hasil kalinya itu X kurang 3 negatif, X kurang 3 negatif, negatif kali negatif positif dia. Nah, di antara min 2 dan 3 kita ambil 0. Kalau X-nya 0. 0 dikurang min 3 negatif. 0 ditambah 2 positif. Hasil kali positif negatif negatif. Begitu juga pada yang ketiga tak hingga. Kita ambil sampelnya 5. Nah, berarti 5 kurang 3 2 positif. 5 tambah 2 positif juga. Positif kalau positif. Maka tanda tersebut di titik pemisah ini min 2 dan 3 titik pemisah kita titipkan tanda hasil kalinya. Positif, negatif, positif. Maka
Karena yang diminta yang kecil dari 0. Apa artinya? Yang positif atau negatif kalau yang kecil dari 0? Tentu itu yang negatif. Maka di mana dia negatif tandanya? Ini di antara min 2 dan 3. Biasanya cara lainnya kan tinggal diambil aja titik substitusi ke dalam persamaan ini apa hasilnya? Positif atau negatif. Itu boleh juga, ya. Nah, sehingga solusi dari pertidaksamaan ini adalah setiap X yang berada di antara min 2 dan 3 pada interval terbuka. Nah, kalau kita gambarkan persamaan X kuadrat kurang X kurang 6, kita lihat ada fenomena di sini. Apa? Tadi kan ada titik pemisahnya min 2 dan 3. Di mana titik itu digambar ini? Coba lihat ini. Ini dia min 2, 3. Ada apa di titik tersebut? Lihat fenomenanya. Ketika X-nya min 4, nilai Y-nya positif. Ketika dia min 3, pasti positif. Ketika di 0, itu 0 nilai Y-nya. Tapi setelah lewat titik itu, nilai Y-nya bernilai negatif. Kan terjadi perubahan tanda. Positif, jadi negatif. Terus, ini masih negatif tandanya. Di antara ini berubah tanda positif. Makanya cukup mengujinya satu saja. Ya, kalau ada titik potongnya, membuat nolnya, titik pemisahnya, maka sifatnya dia akan pasti memiliki pergantian tanda. Jadi cukup satu sisi saja. Ya. Nah, ini dia artinya. Nah, sekarang kita bisa lihat mana yang nilainya X kuadrat kurang X kurang 6 kecil dari 0. Apa arti nilainya yang nilai Y-nya kecil dari 0? Di X yang berapa yang memberikan nilai Y kecil dari 0? Berarti pasti dia di X di antara min 2 dan 3. Jadi begitu arti geometrinya. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kalau pertidaksamaannya berbentuk suatu pertidaksamaan rasional? Berbentuk A per B. Contoh, selesaikan X kurang 1 per X tambah 2 besar sama 0. Nah, maka ya, usaha kita untuk mengalihkan kedua ruas dengan X, kedua sisinya dengan X tambah 2 adalah suatu dilema. Kenapa dilema? Karena kita tidak tahu X tambah 2 itu hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung nilai X-nya. X-nya itu kita belum tahu. Nah, maka kita harus membalik pertidaksamaan tersebut atau membiarkannya berdiri sendiri daripada ya mengikuti ya masalah tersebut, ya. Sekarang kita bisa lihat, ya, kita bisa lakukan observasi bahwa penyebut ya dari X kurang 1 per X tambah 2 itu berganti tanda di titik pemisah ya ketika pembilang dan penyebutnya menghasilkan nilainya 0. Jadi X kurang 1. Kapan nilainya 0? Berarti X-nya adalah 1. X tambah 2. Kapan itu sama dengan 0? Berarti X-nya sama dengan min 2. Berarti tadi itu. Berarti ada titik pemisah. Dia hanya akan berganti tanda kalau dia ini sama-sama positif atau sama-sama negatif. Gitu. Nah, kita tidak tahu keduanya positif atau negatif. Maka kita lakukan observasi. Apa observasinya? Tadi titik ya pergantian tanda itu kalau ada titik pemisah split point. Kalau dalam bentuk rasional, split pointnya itu adalah pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebut. Tetapi khusus untuk pembuat nol penyebut, dia tidak terdefinisi. Kenapa? Karena definisi bilangan rasional penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Ya, maka ini dia. Min 2 itu undefined ketika X-nya min 2. 1 ini nilainya sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 1 nilai ini kan sama dengan 0. 0 sama dengan, coba ganti X-nya 1, betul enggak 0? 0 kurang 1, 0. 1 tambah 2, berarti 0 per 3. 0 per 3 berapa? Ya hasilnya 0.
Nah, sudah. Sekarang tinggal uji tanda aja di titik pemisah itu. Nah, gantilah X-nya 4. Ya, apa tandanya? Positif. Setelah lalu titik pemisah, tandanya berubah. Itu konsepnya tadi ya. Ini berubah. Berarti yang diminta yang besar sama. Berarti yang positif. Kecuali yang U ini. Kenapa? Karena dia tidak terdefinisi di sana. Ini dia. Min 2, 1. Nah, ini dengan grafik. Ini dengan interval. Ya, dengan penulisan min 2, tak hingga gabung 1, tak hingga kurung siku. Nah, ini dia. Nah, kalau kita gambarkan grafik ini, coba perhatikan. Tadi yang diminta yang nilainya besar sama 0. Nah, maka secara grafik yang nilainya besar sama 0 pasti dari sini. Nah, dari sini besar nilai Y-nya dari 0 nih. Semua garisnya. Ini tidak pernah memotong nih. Ya, berarti nih masuk semua nih. Nah, pas di sini di min 2 terdefinisi di hati. Tidak. Tapi setelah min 2 nilai Y-nya negatif. Kapan dia positif di sini? Ya, ketika X-nya 1. Maka yang membuat dia positif adalah min 2, tak hingga. Kecuali yang min 2 itu sendiri. Dan 1, tak hingga. Nah, ada contoh berikutnya. Contoh, selesaikan X tambah 1, X kurang 1 kuadrat, X kurang 3 kecil sama 0. Nah, untuk contoh ini perhatikan. Titik pembuat nolnya itu kan titik pemisah ya. Titik pembuat nol itu disebut dengan titik pemisah. Berarti X tambah 1, kapan dia jadi 0? X min 1. X kurang 1 kuadrat, kapan dia jadi 0? 1. X kurang 3 kuadrat, kapan dia jadi 0? X-nya 3. Berarti garis real kita akan terbagi menjadi 4 bagian. Ini dia. 1, min 1, 3. Akan terbagi 4 nih daerah ini. Daerah antara ini. Di antara min 1, 1. Daerah di antara 1, 3. Daerah di antara 3, 3. Akan terbagi 4 itu. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Nah, setelah kita uji tanda, kita simpulkan bahwa ini positif. Uji tanda itu gimana? Ya, substitusi nilainya ke dalam ini. Ganti kalau X-nya ini nilainya positif atau negatif. Setelah kita uji tanda, maka kita dapatkan yang positif itu adalah, ya, yang besar kecil sama 0 yang adalah dari min 1,3 nih. Maksudnya. Nah, nah, kenapa ada fenomena menarik kalau dia, artinya apa? Kalau dia pangkatnya genap, ya biasanya itu dari sisi grafiknya dia hanya menyinggung. Ya, sehingga kalau menyinggung kan tidak ada pergantian tanda. Maka tetap dia negatif. Nah, ini yang kita pelajari dari sifat ini. Fenomenanya kalau dia kuadrat di titik pembuat 0 itu tidak ada pergantian tanda sebelah kiri dan kanannya. Tetap sama. Begitu. Nah, ada contoh menarik. Contoh 7. Selesaikan 2,9 kecil dari 1 per X kecil dari 3,1. Apa menariknya? Kalau kita kalikan X dengan kedua ruas, boleh tidak? X dikali dengan, ya, sama ketiga sisi sama-sama dikalikan dengan X, boleh tidak? Nah, dalam kasus ini boleh. Kenapa? Ya. Katanya, kalau kita kalikan dengan X, tetapi ini membawa kita kepada dilema bahwa X mungkin positif atau negatif. Tetapi di kasus ini, 1 per X itu pasti bilangan di antara 2,9 dan 3,1. 2,9 itu positif negatif? Positif. 3,1 positif atau negatif? Positif. Di antara dua bilangan positif, mungkinkah ada bilangan negatif? Tidak. Apa akibatnya? Nah, ini akan menggaransi kita nilai X itu pasti positif. Sehingga apa? Akibatnya kita boleh kalikan, sama-sama dikali dengan X, sehingga tanda tidak samaannya tidak perlu berubah. Dikali X, 2,9X, 1, 3,1. Lalu masing-masing sisi kita selesaikan. X kecil dari 1 per 2,9, 1 per 3,1 kecil dari X. Berarti X-nya harus berada di antara 10 per 31 dan 10 per 2. 9. Kira-kira begini.
Oke, jadi itu saja ya contoh-contoh dari penyelesaian pertidaksamaan untuk pertemuan kali ini. Ya, nah ini silahkan kerjakan latihan di buku wajib kita, latihan 01 dan latihan 02. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.